Jadi, sebelum kita menjawab pertanyaan tentang hati yang bersih, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan hati. Kalau yang dimaksud dengan hati adalah organ tubuh manusia, hati itu adalah posisinya di sebelah kanan. Fungsi hati adalah menyaring racun-racun dari dalam darah. Jadi kita yang sudah dewasa ini, tadinya hatinya itu berwarna merah. Tapi karena banyak masukan-masukan makanan ke dalam diri kita yang dia mengandung zat-zat, mungkin mengandung racun dan segala macam, itu lama-kelamaan warna hatinya tidak lagi merah merona, tetapi menjadi hampir hitam, mendekati hitam. Yang dalam bahasa Arabnya adalah liver atau level. Bahasa Inggrisnya adalah level. Sedangkan bahasa Arabnya adalah kibdun atau kibdatun. Bahasa Amiyahnya adalah kabid. Di suku Arab kalau habis korban itu biasanya minta dagingnya, daging ati. Dia bilangnya apa? Kabid, anak mau minta kabid. Boleh deh, kepala buat ente, tapi buat kabidnya buat aneh. Nah gitu. Nah ini hati, liver dalam bahasa Arab adalah kibd. Di dalam literatur Islam ada yang namanya kolbu. Kolbu sering diartikan di dalam bahasa Indonesia adalah hati. Tetapi tidak tepat kalau langsung kita artikan sebagai hati. Kita lihat dari Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Inna salahat ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila sehat, maka sehat seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Apabila rusak, maka rusak seluruh tubuh. Ala wahyal kolbu, segumpal daging itu adalah kolbu. Kita lihat kamus bahasa Arab. Kolbu dalam bahasa Arab, kolbu yang demikian itu adalah jantung, bukan hati. Dia adalah jantung. Lalu apa maksudnya kolbu yang bermana dengan hati? Hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman, idza adnaba, apabila dia melakukan perbuatan dosa, kanat nuktatun sauda fi qalbihi, maka ada nuktah hitam di dalam kolbunya. Ada bercak hitam di dalam kolbunya. Satu perbuatan dosa, satu bercak hitam. Dua perbuatan dosa, dua bercak hitam. Semakin banyak perbuatan dosa, semakin banyak bercak hitamnya. Nah, inilah yang dimaksud di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, hati nurani. Kita menyebutnya jangan dipendekkan, hati nurani, bukan hati. Sebab beda antara mata dengan mata kaki. Kalau mata ada di kepala kita, kalau mata kaki ada di bawah. Hati dengan hati nurani berbeda. Hati adalah organ tubuh yang tadi menyerap racun-racun dari dalam darah, sementara hati nurani itu ada di dalam ruh, di dalam spirit kita, di mana spirit itu merupakan inti daripada ruh kita. Nah, karena kolbu ada di dalam spirit, ada di dalam ruhaniyah, kolbu yang kita artikan tadi hati nurani ada di dalam ruh, maka hati nurani ini harus senantiasa kita bersihkan. Agar apa? Agar kita mampu menerima nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya kutip salah satu di dalam ayat yang panjang itu, wa'lamu annallaha yahulu baina mar'i wa qalbi. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia melalui kolbunya, melalui hati nuraninya. Nah, di dalam kolbu, di dalam hati nurani ada banyak fungsi. Ya. Fungsinya banyak sekali. Sebagaimana tangan punya fungsi meremas, mengepal, meraba, bahkan memukul. Satu alatnya, satu nama bendanya, tapi fungsinya banyak. Kolbu pun demikian, hati nurani pun demikian. Di dalamnya ada syuur, perasaan. Di dalamnya ada al-aql, kecerdasan. Di dalamnya ada iman. Ya. Di dalamnya ada yang disebut dengan zikir, ingatan. Di dalamnya ada yang disebut dengan iradah, kebebasan
berkehendak. Keimanan seseorang, perasaan seseorang, kesadaran seseorang ada di dalam kolbu, bahkan kecerdasannya ada di dalam kolbu. Dalam Al-Quran sering kita dengar, lahum kulubun ya'kiluna biha. Mereka mempunyai kolbu, dan dengan kolbu itu mereka mengakal. Kolbu yang bersih, masuk kepada pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kolbu yang bersih? Atau hati nurani yang bersih? Hati nurani yang bersih adalah hati nurani yang di dalamnya tidak ada sesuatu yang membuat dia menjadi berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bercak-bercak di dalam dirinya, di dalam kolbunya. Kan bercak-bercak itu muncul karena apa? Muncul karena dosa. Dan bercak-bercak itu kalau dibiarkan terus, sebagaimana kita membiarkan dosa-dosa kita lakukan, maka dosa-dosa itu akan menyelimuti kolbu kita. Itu namanya kolbu yang kotor. Kalau dibiarkan terus menjadi mengeras. Summa qasat qulubuhum. Nah, bagaimana kolbu yang bersih? Kolbu yang bersih itu adalah kolbu yang terhindar, yang terbersihkan dari noda-noda dan dosa-dosa. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum, perbaruilah imanmu." Kaifa nujaddidu imanana? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kami memperbarui iman? Aktsiru, perbanyaklah minal qaul, ucapan la ilaha illallah. Perbanyak ucapan la ilaha illallah untuk memperbarui iman. Kalau kita terbiasa melakukan pembaruan kepada iman kita, maka yang terjadi, kolbu kita menjadi terjernihkan. Kolbu kita menjadi terbersihkan. Kenapa? Karena iman kita menjadi terbarui. Ini benang merahnya ada dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah akan menenteramkan kolbu. Kolbu yang jernih adalah kolbu yang terhindar dari dosa-dosa. Bagaimana menghindar dari dosa-dosa? Selalu bertautan dengan Allah Subhanahu wa taala. Koneksi terus dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu menjadi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat.